Mila Rizka, Hadir Bu. Nesa, Hadir Bu. Cakra Fadila, Hadir Bu. Intan, Hadir Bu. Sali, Hadir Bu. Nabila, Hadir Bu. Safika, Hadir Bu. Imelda, Hadir Bu. Amanda. Sakit Bu. Sakit Bu. Amanda sakit? Iya Bu. Bu. Udah kita doain ya, semoga Amanda cepat sembuhnya. Amin. Fadila, Hadir Bu. Mila, Hadir Bu. iya yang satu orang yang hadir ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ada ice breaking nih. Nah, siapa yang mau ice breaking? Aku Bu. Oke, saya mau. Oke, nanti ice breakingnya itu tepuk semangat dan dingdung. Nah, kalian perhatikan Ibu dulu ya. Iya Bu. Oke, tepuk semangat dan dingdung. Dan dang, ding ding ding, dung dung dung, dang ding ding ding, dung dung dung. Say, aha aha ma, aha aha nga, aha aha semangat. Oke, kalian sudah paham? Sama-sama. Ya udah, sama-sama ya, kalian berdiri dulu semuanya. Oke, Ibu mulai ya. 1, 2, 3, tepuk semangat dan dingdung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang ding ding ding, dung dung dung. Aha aha ma, aha aha nga, aha aha semangat. Oke, kayaknya udah pada semangat ya. Semangat Bu. Udah semangat? Sudah. Sarah, udah semangat Sarah? Sudah Bu. Udah. Oke, sebelum itu Ibu ada satu gambar nih. Nah, silakan Intan. Oke, apa yang kalian lihat dari gambar ini? Tumbuhan berwarna hijau. Nah, sebenarnya ini karena proyektor kita ada masalah, mungkin warnanya ini tumbuhnya agak layu. Nah, ini tempatnya itu di ruangan, sedangkan yang satu lagi itu di dekat jendela yang mendapatkan cahaya matahari. Nah, itu tumbuh dengan subur. Nah, menurut kalian apa sih perbedaan antara kedua tanaman tersebut? Oke, kan dia satu ruangan itu tempatnya layu, sedangkan tempat yang satu lagi itu tumbuh dengan subur, daunnya warna hijau, sedangkan yang dalam ruangan itu daunnya berwarna kekuningan. Nah, menurut kalian apa perbedaan dari tanaman itu? Apa yang membuat tumbuhnya berbeda? Kok satunya daunnya warna hijau, satunya lagi kok agak layu dan juga berwarna kuning? Ada yang bisa menjawab apa perbedaannya? Oke, silakan ini. Biasanya tanaman yang di tempat banyak sinar matahari itu dia lebih cepat tumbuh Bu, karena mereka mendapat banyak cahaya dari matahari. Itu ya, menyampaikan Nesa itu karena cahayanya. Ada lagi yang menambahkan? Oke, silakan Intan. Menurut saya tanaman yang tumbuh di tempat teduh cenderung lambat tumbuh Bu, karena kurang cahaya. Jadi proses fotosintesnya tidak seefektif tanaman yang di bawah cahaya Bu. Jadi benar ya, total dulu pada Nesa dan juga. Nah, apa yang dikatakan Intan dan juga Nesa itu sangat benar karena cahaya ini sangat mempengaruhi tumbuhnya pertumbuhan dari tumbuhan. Nah, misalkan nih, pada ini kan gambarnya agak layu di daunnya, sedangkan yang satu lagi itu tumbuh. Nah, ini tidak mendapatkan cahaya yang banyak sehingga pertumbuhan jadi terbatas. Sedangkan yang satu lagi itu di dekat jendela, di mana cahaya matahari. Ya, silakan kita lihat sini dulu. Kenapa kok bisa telat ini dah 5 menit? Telat bangun. Kok bisa telat bangun semalam jam 8 juga? Udah besok jangan telat lagi ya. Maaf ya Bu. Kita lanjutkan ya. Jadi cahaya merupakan sangat penting bagi pertumbuhan dan juga perkembangan tumbuhan. Nah, dengan itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada dua. Yang pertama, mengetahui faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan tumbuhan. Yang kedua, kita dapat mengetahui apa saja faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan dari tumbuhan itu sendiri. Oke, untuk itu metode pembelajaran kita hari ini adalah kita menggunakan model pembelajaran discovery learning, di mana nanti Ibu akan bagi kalian menjadi
juga tadi itu. Yang gambar tadi itu ada cahaya. Nah, apa aja nih? Cahaya itu masuk faktor internal atau eksternal? Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan juga. Jadi Bu, faktor eksternal itu ada air, suhu, dan udara. Betul ya. Cahaya, ada air, dan juga suhu. Nah, ini ada 3 lagi. Ada yang tahu siapa yang termasuk di dalam faktor eksternal ini? Yang bisa menjawab lagi? Oke, silakan Iza. Selain dari yang 3 itu Bu, nutrisi dan tanah juga termasuk dalam faktor eksternal. Betul ya, jadi nutrisi dan juga tanah ini sangat mempengaruhi dari pertumbuhan tanaman itu sendiri, di mana cahaya seperti yang sudah kita jelaskan tadi, di mana cahaya ini sangat penting untuk proses fotosintesis sehingga proses dari pertumbuhan itu dapat tumbuh dengan subur seperti pertumbuhan biasanya. Yang kedua ada air. Nah, air sama seperti tubuh kita. Kita juga perlu air untuk metabolisme kita. Begitu juga dengan tanaman. Dia membutuhkan air untuk metabolisme tubuhnya. Sama dengan suhu akan mempengaruhi tanaman dan juga nutrisi dan juga tanah. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan dari tumbuhan. Ada yang ingin tanyakan? Bu? Ya? Boleh, Mila, silakan. Ya. Oke. Nah, itu ada satu video untuk kalian. Oke, silakan diperhatikan dulu videonya ya. Itu adalah video dari pertumbuhan tanaman cabai. Nah, yang awalnya itu hanya sebuah biji yang kecil. Namun selama beberapa waktu dia akan tumbuh besar sehingga dia memiliki tanaman yang besar dan juga hingga dia memiliki buah. Nah, menurut kalian kok bisa sih biji yang sekecil tadi itu bisa tumbuh menjadi tanaman yang besar hingga dia memiliki buah tadi? Ada yang bisa menjawab kenapa bisa biji sekecil itu menjadi tumbuh besar? Yang bisa menjawab Anda? Oke, silakan ya. Mungkin Mira tadi sedikit tidak memperhatikan video, ya. Tapi yang Mira tangkap dari video itu biji itu butuh air dan cahaya untuk bisa tumbuh. Betul ya Mbak. Jadi dia membutuhkan
besar nih. Nah, sama dia juga ada dikasih cahaya sehingga tumbuhan tersebut dapat berfotosintesis, dapat proses metabolismenya hingga ia menjadi tanaman yang besar. Dan juga yang dikatakan oleh Sally itu tanah yang subur, di mana tanah yang subur itu akan menentukan juga kualitas dari tumbuhan yang kita tanam, di mana kita akan selalu berpupuk, tanah yang bagus sehingga tanaman tersebut memiliki buah yang sangat banyak. Nah, oke, selanjutnya Ibu ada gambar lagi nih. Coba perhatikan di depan dulu ya. Ini gambar apa yang ada ya? Ini ada apa? Ada tempat bos, ada kaca, ada tempat gelap dan juga tempat yang terang. Oke. Nah, ada nggak kalian lihat perbedaan dari tanaman tersebut? Ya. Nah, juga kan di sini dia juga kan, yang tempat gelap dia segini, sedangkan yang tempat terang dia lebih tinggi. Nah, coba perhatikan apa aja lagi yang ada. Apa yang kalian dapat tangkap atau ada hal yang ditanyakan terkait gambar ini? Ya, silakan bisa. Kenapa tanaman yang di tempat gelap itu batangnya lebih pendek Bu daripada yang di tempat terang? Pertanyaan bagus ya. Kok bisa nih tanaman yang di tempat gelap itu lebih pendek ya dibandingkan di tempat yang terang? Nah, sebelum Ibu menjawab, ada yang ingin menjawab pertanyaan Ibu bisa? Kenapa nih kok bisa pendek dia? Yang bisa menjawab? Nah, semua. Sebelum dijawab nih, kita dapat poin loh. Ayo Intan, silakan. Menurut saya tanaman yang di tempat gelap lebih pendek karena tidak mendapatkan cahaya cukup untuk fotosintesis, jadi tidak bisa tumbuh dengan baik Bu. Benar ya, apa yang dikatakan Intan. Nah, ada yang ingin menambahkan lagi? Oke, silakan Bila. Izin menambahkan Bu. Jadi tanaman di tempat gelap itu batangnya lebih pendek. Hal ini disebabkan karena proses ekspirasi pada tanaman tersebut tidak berjalan secara maksimal. Dari tempat gelap itu tanaman tumbuh dengan cepat mencari cahaya, tapi karena tidak ada cahaya, batangnya itu tetap pendek dan lemah. Jadi, makasih ya kepada Bila, terutama dulu untuk Bila dan juga Intan. Oke, apa yang dikatakan oleh Intan dan juga Bila itu adalah benar. Nah, menurut Intan tadi, kenapa di tempat gelap batangnya lebih pendek? Karena dia tidak mendapatkan cahaya matahari sehingga dia tidak dapat berfotosintesis. Nah, itu akan mengganggu pertumbuhan dari tanaman itu. Makanya di tempat gelap tanaman itu lebih pendek dibandingkan di tempat yang terang. Nah, menurut Bila tadi, di tempat yang gelap itu biasanya tanaman ini akan mencari cahaya matahari. Nah, sehingga, namun karena tidak adanya cahaya matahari, batang tersebut tidak bisa mencari cahaya. Makanya batang itu menjadi pendek. Nah, ini kan berhubungan dengan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, yaitu faktor apa? Cahaya, betul ya. Jadi ini adalah faktor cahaya yang mempengaruhi. Oke. Langsung saja kita selanjutnya adalah diskusi, di mana Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Mungkin dari ini kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Nah, mekanismenya nanti Ibu akan berikan LKPD, di mana kalian akan menjawab persoalan yang ada di dalam LKPD ini dalam waktu 10 menit. Nah, nanti di akhir pembelajaran ada 1 kelompok perwakilan saja yang akan tampil di depan. Bisa dipahami? Oke, dibagi ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3 ya. Silakan dibentuk mejanya lingkaran supaya kalian mudah berdiskusi. Nanti kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan yang ada.
bisa punya ukuran yang berbeda meskipun jadi kok bisa nih tanaman yang 3 itu berbeda di ketinggian gitu. Nah perbedaan ketinggian ini disebabkan faktor. Nah salah satunya tadi kan itu kita bahas ada cahaya dan juga faktor air suhu. Nah yang mana faktor-faktor ini jika dapat ke tanaman itu kurang faktornya, cahaya itu kurang ya, airnya kurang, maka tumbuhannya akan berbeda-beda tingginya. Mungkin satunya banyak mendapat cahaya, satunya dikit. Makanya jenis-jenis tumbuhan di lingkungan kita mungkin bisa berbeda tingginya, walaupun jenis tanaman itu sama gitu. Ada yang tanya lagi? Iya. Dan ini apa nih? Diskusi nanti. Karena kelompok 3 jangan ketawa-ketawa lagi diskusi ya. Fokus diskusinya. Maaf Bu. Bila dipukulnya kepalaku, Bu. Jangan kayak gitu ya Mila. Boleh kayak gitu. Tangan Pina ditarik Bu. Ini kemana nih? Ya nanti kalau siapa yang mau ke depan nanti Bu kasih. Siapa dulu ya? Iya dia. Tapi nanti sekarang apa Bu? Nanti Bu kasih minggu pertemuan selanjutnya. Iya. Nanti Bu kasih hadiah nih buat kalian ya. Siapa yang mau ke depan nanti tampil? Nggak mau kan ibu? Email nanti tampil. Iya Bu. Bu. Baca email baik-baik bukunya. Oke, silakan ya diskusi lagi. Jangan bersuara ya. Ya Bu. Gimana diskusi nggak bersuara? Terima kasih.
adalah salah satunya itu cahaya. Mana cahaya mungkin pada tanaman satu itu kurang cahayanya, mungkin diletakkan di tempat yang minim cahaya sehingga fotosintesisnya itu terganggu, mengakibatkan tadi tanamannya pendek seperti yang ini tempat hidrolat tadi. Nah, pada tanaman yang satu lagi itu tumbuhnya tinggi, padahal dari tanamannya itu sama. Nah, ini juga cahaya, mungkin cahayanya dari daerah tersebut itu banyak, mungkin suhunya juga netral dan juga air yang diberikan itu juga mencukupi, sehingga tanaman tersebut bisa tumbuh menjadi tanaman yang besar, berbeda dengan tanaman yang satu yang mendapatkan cahaya yang minim. Sudah terjawab kelompok satu? Oke, silakan ya dilanjutkan diskusinya. Waktunya 3 menit lagi ya. Salam ya. Silakan ya. Oke, nanti kalau ada yang ditanyakan silahkan bertanya ya, jangan malu-malu. Iya, Bu. Ya, Bu. Imelda dari tadi kok ngomong terus, kenapa nih? Kelompoknya udah selesai, satu lagi. Udah jawab ya, waktunya 3 menit lagi. Gimana kalau ini sudah dijawab kan tadi? Sudah, Bu. Iya, sama-sama Mila. Oke, waktunya sudah habis nih, udah 10 menit ya terlalu. Nah, tadi Bu jelaskan kan siapa yang mau tampil nanti dikasih rewardnya. Ada yang ingin tampil? Kelompok 2, Mel? Enggak. Dari kelompok 3, Mila mau tampil? Tidak. Ya. Nah, kelompok 1 nih, mau tampil ke depan, nanti mau kasih reward nih, pertemuan sekarang. Oke, semangat kali ya. Yaudah, tepuk tangan dulu dulu. Silakan perwakilan ke depan. Iya, bisa silakan. Tolong ya diperhatikan temannya. Baik Ibu dan teman-teman, saya dari perwakilan kelompok 1 akan menyimpulkan hasil diskusi kami mengenai
diberi lampu neon sebagai pengganti cahaya matahari mungkin. Apakah bisa tumbuh menjadi tumbuhan seperti biasa gitu? Nah, sebelum dijawab, ada yang ingin menjawab dari Anda semua, dari kelompok 2, 3, atau mungkin dari kelompok 1 ingin menjawab? Izin menjawab pertanyaan. Oke, silakan Bila. Jadi cahaya dari lampu neon itu memang bisa membantu, tapi hanya dalam jumlah yang terbatas dulu. Hal itu karena lampu neon itu biasanya tidak mengandung spektrum cahaya yang lengkap seperti halnya pada sinar matahari. Jadi meskipun tanaman itu tetap bisa tumbuh, tapi hasil fotosintesisnya itu tidak akan seoptimal jika dibantu oleh cahaya matahari langsung. Ya. Oke, bagus ya dari Bila. Tepuk tangan dulu semua. Ini kok pada loyo semua ya anak-anak ibu semuanya tuh. Nah, apa Rara? Intan apa? Belum makan tadi? Belum. Oke, nanti biasakan ya makan pagi dulu. Oke. Kita tetap semangat dulu nggak sih? Ya. Udah ya tetap semangat dulu biar kalian tuh bersemangat. Kayaknya udah semangat lagi nih gitu. Kita tadi udah hafal kan ice cream kita? Udah Mila boleh semangat lagi. Sudah, Bu. Sudah. Ya udah ayo kita berdiri dulu. Ya kita terus semangat dan linjung. Oke. 1, 2, 3. Terus semangat dan linjung. Dan ding ding ding. Dung dung dung. Dan ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha ma. Aha aha ma. Aha aha semangat. Ini dong semangat. Tadi kok pada loyo semua gitu. Belum makan? Ya udah nanti biasakan ya makan dulu supaya kalian tuh fokus belajar. Mikirin lapar nih nanti makan apa nih abis ini gitu. Oke Mel? Ya, Bu. Ada apa makan tadi? Enggak, Bu. Makan dia. Nah, kita lanjut lagi ya. Tadi Bila sudah menjawab. Betul ya apa yang dikatakan Bila, karena lampu neon itu memang bisa memberikan cahaya, tetapi intensitas dan juga spektrum cahaya itu kan berbeda seperti cahaya matahari. Nah, sinar matahari itu mengandung berbagai jenis cahaya yang bagus untuk proses fotosintesis. Nah, lampu neon itu hanya memberikan cahaya dengan spektrum terbatas yang tidak bisa menggantikan cahaya matahari secara penuhnya. Nah, oke dari sini paham apa yang katakan Ibu? Oke, ya Sali kenapa? Jadi Bu, apakah tanaman bisa tumbuh dengan baik dengan menggunakan lampu neon Bu, atau tetap membutuhkan cahaya matahari lebih banyak? Bagus ya pertanyaannya. Nah, tanaman itu tetap membutuhkan cahaya matahari untuk tumbuh menjadi optimal. Karena lampu neon ini bisa digunakan sebagai alternatif saja gitu dalam kondisi tertentu seperti untuk tanaman dalam ruangan. Nah, kita biasakan di rumah-rumah tuh ada tuh tanaman yang kita taruh di sudut ruangan gitu. Nah, lampu neon ini cuma sebagai alternatif saja, namun itu tidak bisa menggantikan secara penuh cahaya matahari ini. Nah, tetap saja harus diberi cahaya matahari. Mungkin 2 kali seminggu itu dikeluarkan di ruangan yang terbuka sehingga ya tetap bisa tumbuh menjadi optimal seperti tanaman yang lainnya. So, ngerti Sali? Ibu. Oke. Iya, sama-sama. Ada yang tanyakan lagi ya Nanda? Nggak ada. Udah paham Bila? Siap. Apa yang Bila paham? Ini, Bu. Itu apa tuh? Tumbuhan. Kenapa tumbuhan tadinya? Apa Bila simpulkan dari diskusi itu? Jadi tumbuhan itu mengalami pertumbuhan dari kecil hingga besar. Ya, itu ada faktornya kan? Terbagi 2 yang paling penting dan dominan. Ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Oke. Bila ada yang ditanyakan lagi? Cukup. Nah, jadi Ibu ulas sedikit lagi ya diskusinya. Dimana tadi ada 3 jenis tanaman yang di dalam lingkungan yang sama. Namun kok bisa tumbuhan itu berbeda-beda? Ada yang tinggi, ada yang setengah tinggi, ada yang tinggi kali gitu. Nah, ini
sudah paham, Ibu ada soalnya. Oke, sekarang keluarkan HP-nya. Sudah semuanya? Sudah. Oke. Ibu ada soal. Kalian bisa scan melalui barcode ini. Silakan di scan dulu ya. Sudah bisa? Oke, waktunya Ibu kasih 5 menit ya mengerjakan soal ini. Kalau tidak ada Ibu kirimkan barcode-nya di grup yang itu. Silakan dikerjakan, nanti diklik kirim kalau sudah selesai ya. Nanti Ibu akan mulai. Sudah, Bu? Nah, Bu. Udah, Bu. Sudah diisi semuanya? Sudah. Oke, dan teman-teman lain belum? Silakan kerjakan dulu ya. Waktunya 5 menit Ibu kasih. Sudah? Belum. Oke, silakan yang lain ditunggu ya teman-teman ya. Sudah, Bu. Bu, permisi. Ya, silakan email. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Sudah semua? Oke, nanti Ibu bakal nilai ya. Nanti Ibu koreksi. Sudah selesai tadi ya? Sudah, Bu. Ini udah? Sudah, Bu. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke. Nah, itu materi kita pada hari ini ya. Nah, Ibu memberikan apresiasi kepada kelas ini yang sudah bisa aktif untuk berdiskusi tadi. Dan bisa ada yang menambahkan jawaban, ada yang bertanya. Nah, mungkin pertemuan selanjutnya itu bisa lebih aktif lagi ya. Iya, Bu. Dan besok ini kalau pertemuan selanjutnya kalian makan dulu nih supaya kalian semangat, nggak loyo-loyo lagi kayak tadi. Iya, Bu. Terutama email nih. Mau tadi kayak lesu kali lihat. Ibu belum makan. Sama beli penghapusnya besok ya email. Dan juga untuk pertemuan selanjutnya Ibu minta kalian tidak ada yang memegang HP. Bu. Oke, nggak boleh pegang HP, nggak boleh main HP-nya dimatiin dulu. Nanti kalau ada soal Ibu baru kasih sama kalian bisa megang HP-nya. Bisa dimengerti? Ada? Bisa, Bu. Bu. Nah, untuk tugas minggu depan itu kita akan membuat sebuah project ya. Dimana seperti tanaman tadi itu kita akan bikin tanaman di tempat yang terang dan juga gelap. Kita membuktikan langsung nih, oh ternyata yang kita pelajari itu benar terjadi gitu